recording. Oke. Cuma nih badan lagi nggak enak nih. Jadi mungkin sampai sekitar jam 8-an lah ya. Oke, saya share screen. Share. Oke. Ini di minimize aja. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat. Oke. Saya tutup dulu. Saya kecilin aja dulu. Bentar. Nah, jadi yang kemarin ini tutup dulu. Kemarin kalau nggak salah kita udah sampai maintain akses segala macam nih ya. Oke. Hari ini kita akan uji nyali, tapi nggak dibahas di sini sih sebetulnya. Di sini ada mobile hacking. Kalau di mobile hacking ini lebih arahnya lebih bagaimana kita menghack APK. Jadi APK-nya yang di Android kita evaluasi sih ada masalah nggak security-nya. Cuman ini agak repot karena kita harus install dozer, APK tool segala macam. Tapi kira-kira iOS beda sama Android, jadi bahasnya lain sih sebetulnya iOS. Kernelnya mirip dengan Linux, cuman dia lebih ke arah FreeBSD sih sebetulnya. Jadi ini agak rewel lah iOS, nggak terlalu menarik buat dibahas juga, karena yang pakai dikit, hanya orang yang punya duit. Kalau gue nggak pakai, nggak punya duit. Kalau Android lebih ke Linux banget. Pada dasarnya dia Linux semuanya, terus pakai security-nya permission based, semua aplikasi harus dapat izin apa-apa segala macam gitu ya. Terus ada verifikasi aplikasi di Google Play Protect. Kalau di iOS ada juga aplikasinya. Terus ininya tetap mirip-mirip, SQL injection, process rhythm, manual attack, terus ada jailbreaking atau routing. Jadi kita bisa ngerut, berarti kita bisa jadi kayak gini nih. Nah kayak ini udah root nih kategorinya nih ya. Yang normal Android nggak bisa di root, yang normal. Nah kalau ini kan di root nih. Ya salah. Ini ngerut ya. Oke. Terus di sini buat analisa malware-nya yang dicontoh di sini adalah kita pakai dozer atau APK tools. Oke. Yang perlu dilakukan adalah ini kalau ini arahnya lebih ke arah si vulnerability yang ada di aplikasi mobile. Jadi si APK vulnerable-nya di mana? Dia bisa vulnerability bisa mencuri data sensitif, password, nomor kartu kredit sebagainya, ngambil alih kontrol dari HP, HP-nya diambil alih kontrolnya, terus phishing, terus DDoS. Jadi si HP dipakai buat nge-DDoS server lah, kira-kira. Itu kira-kira yang implikasinya. Terus contohnya bisa kalau mau inject bisa SQL injection, OS command injection, bisa ngejebolin password. Kalau passwordnya lemah, tidak ada two factor authentication, bisa di hijack sessionnya. Kita dapetin apa session ID-nya, terus kita bisa masuk ke account-nya dia. Itu biasanya kalau kita pakai pakai Wireshark kita bisa seperti itu. Bisa cross site scripting, ada beberapa cross site scripting bisa. Terus karena konfigurasi security di aplikasinya nggak aman ya bisa dijebolin, dan udah gitu data yang sensitif terekspos. Ini macam-macamnya kayak gini lah kira-kira ya. Nah, ini teori-teorinya kayak gini. Untuk mempelajari vulnerability di aplikasi Android, kita perlu tahu Android, bisa Java, bisa Kotlin. Kalau iOS pakai Swift atau Object-C. Terus prinsip keamanannya bisa pakai OWASP, Mobile Security Testing Guide. Ini bisa di copy paste di Google nih sebenarnya. Nanti di sana ada kayak checklist lah. Oke. Oh ini dia. Ini dia. Jadi kita bisa ada testing guide-nya, terus buat analisanya apa kayak gimana di sini bisa dilihat sih. Bisa. Ini kerjaannya lumayan panjang. Kalau mau diseriusin bisa berbulan-bulan buat kerja kayak gitu. Mana tadi? Ini ya. Oke.
Terus tool yang sering dipakai Burp Suite, Kali Linux. Kursusnya ada beberapa, ada Udemy, Coursera, Hack the Box. Forumnya juga ada beberapa, ada forum diskusi, ada di medsos segala macam. Praktek langsung bisa bisa nemuin keamanannya. Oke. Ini ada tip tambahannya, stay update, berpikir seperti seorang hacker, terus udah gitu kerja bareng. Jadi kalau belajar barengan, jangan pernah sendirian, susah. Kalau mau jujur, saya kerja sendiri, belajarnya sendiri, berat banget. Kalau bisa ada temen yang nemenin, enak. Tapi orang yang setua saya, nggak ada yang bisa nemenin saya, ya udah, pas pusing lah. Contoh praktikumnya, bikin aplikasi sederhana, terus kita tes kelemahan yang ada, analisa tesnya. Buat bikin aplikasi sederhana ini, oke, paling gampang pakai App Inventor, pakai kayak gini. Inventor 2. Oke. Masuk ke App Inventor 2, kita bisa, ini dia App Inventor 2. Nanti bisa create apps, terus kita bisa download appsnya, kita bisa evaluasi appsnya. Jadi appsnya bikin sendiri aja. Jangan apps yang ada di Play Store, biasanya udah bagus-bagus, yang itu susah dievaluasinya. Mendingan kita bikin, terus kita evaluasi apps bikinan sendiri. Bolongnya di mana aja sih, bisa kelihatan dengan mudah sih. Untuk bikin, bisa lihat video saya, ada beberapa yang nyeritain cara bikin aplikasi pakai App Inventor ini. Nanti kita bisa download dalam bentuk APK. Bentar, ini tunggu bentar ya. Nah, nanti APK itu yang bisa kita evaluasi pakai browser atau apalah, APK tool apa-apa. Ya, lama banget ya. Keren cepet. Itu lama banget. Ya. Lama. Dah, tinggalin dah. Tapi gampang banget pakai App Inventor, jadi nggak susah. Oke. Sekarang, nah, tool yang dipakai ada beberapa. Kita bisa pakai Dozer sama APK tool. Dozer itu framework open source untuk melakukan pengujian keamanan aplikasi Android. Kita bisa interaksi sama aplikasi lain, OS segala macam, dan kita bisa mengeksploitasi kelemahan baik di intent maupun di content provider si komponen Android tadi. Kalau content provider contohnya adalah kalau database kan ada apa sih? Free, lupa namanya. Jadi kan kita biasanya kita pakai software as a service ya, SaaS. Jadi database-nya kita nggak nyimpen di aplikasinya kita, tapi disimpannya di Google apa-apa yang megang database-nya. Dan itu harus dievaluasi semua sih. Belum tentu kesalahan di Google ya, bisa jadi kesalahan di programmernya juga. Kemampuan utamanya bisa interaksi IPC, Inter-Process Communication, terus bisa manipulasi data, bisa analyze traffic segala macam. Oke. Instalasinya browser, terus kita bisa ngomong pakai ADB device, terus di forward aja. Kita akan coba ADB device-nya ya, mudah-mudahan jalan nih, nggak tahu juga nih. Kita akan coba nih ke HP saya, diajak ngomong. APK Tools itu buat reverse engineering dari APK jadi source code, dapat di dekompilasi file DEX. DEX itu Delphi executable, jadi bahasa assembler, kemudian direkonstruksi jadi source code lagi, kira-kira gitu. Installnya APK Tools, terus APK Tools D, file APK-nya bisa dilihat source code-nya, gitu ya. Tapi kalau untuk sampai level ini, sarannya sih kita memang punya jam terbang programmer Android. Jadi ini jadi nggak ada yang namanya tool yang tinggal pakai klik langsung keluar hasil, nggak ada. Jadi kita juga harus belajar programming apa segala macam sampai level yang ini. Oke. Kita akan coba ADB-nya aja. Oke, soalnya browser sama APK Tools itu dikali Linux, Linuxnya jadi berat banget. Yang pasti ADB kita udah bisa ngomong sama si Android-nya langsung sih, ADB. Nah ini kalau ini pakai browser sama APK Tools yang ini, bener nggak? Ini kan APK Tools, oke.
Ini APK tools banget. Terus ini browser. Kita mainnya ADB-nya aja ya. ADB console connect apa. Nah, eh langkah lain kita bisa pakai ini kalau mau dicoba. Oke, makanya Docker. Sudah tinggal dipakai aja sih. Oke. Kemudian kita bisa aksesnya lewat browser port 8000. Oke. Port defaultnya 8000 bisa kita arahin ke port mana aja. Kalau ini 8000 berarti port aslinya tetap diakses 8000. Oke. Nah, yang agak brengsek adalah kita bikin APK buat masang backdoor. Oke. Ini bisa nggak ya? Kalau mau demoin beneran sih kita harus jalanin ini. Kita coba jadi ini yang MSF Venom itu kita bikin backdoor, bukan backdoor lah, apa ya, bikin agen yang kita tanam nanti di HP korban. Nanti HP si agennya ditaruh di sini. Ini namanya boleh apa aja, pokoknya .apk misalnya. Bisa aja kita install kita download, kita colong APK punya Bank BRI, Bank BNI atau Bank Mandiri dicolong. Jadi APK-nya mungkin Internet Banking BRI atau apa gitu ya, .apk. Nah, kemudian kita bungkus lagi APK itu pakai backdoor, pakai MSF Venom. Jadi fungsinya MSF Venom sebenarnya ada APK yang baik. Ini APK-nya baik-baik, kita bungkus APK tadi dengan Trojan. Jadi Trojannya kita selipin dalam APK yang baik. Nama APK-nya tetap sama, Bank BRI, Bank BNI atau Bank BCA atau Bank apa gitu sama APK-nya. Terus disebarinkah ini di grup WhatsApp misal, atau dikasih perorangan juga bisa. Terus kalimatnya bisa gini, selamat Anda berhasil memenangkan apa segala macam, silahkan klik ini. Itu contoh. Jadi itu yang APK-APK kayak gitu, ini salah satu cara bikinnya pakai yang ini. Tapi kalau yang mau serius bikinnya pakai GitHub aja, cari di GitHub. Kata kuncinya tuh ini, iya, kata kuncinya adalah Red, Android. Nih, ada 2000 lebih Red, Android Red. Red sendiri singkatan dari Remote Access Trojan. Jadi Red-nya sendiri adalah Remote Access Trojan. Artinya Trojan yang bisa kita remote. Ya, jadi ini ada admin Red-nya. Nah, ini kalau kita bisa bikin Red-nya, kemudian ditaruh di HP, kita bisa remote tuh HP dari jauh. Ini software-nya dari ribuan, bisa diobok-obok nih. Ini parah banget sih sebenarnya, kayak gini nih parah banget. Oke. Jadi kita bisa download RAID-nya, terus kita compile jadi APK, APK-nya disebarin, terus kita bisa nge-remote HP itu jarak jauh. Nah, kalau yang di sini, kita bikinnya pakai MSF Venom. MSF Venom ada di Kali Linux. Jadi backdoor APK-nya akan ditanamin Trojan. Ini Trojannya nih, berbentuk payloadnya Meterpreter reverse TCP. Kita harus ngasih tahu IP-nya berapa, portnya berapa. Konsekuensinya ini sebetulnya harusnya ditaruh di IP publik. Jadi kita biasanya tekniknya adalah kita nyewa VPS, mau ditaruh di mana serah, Cloudflare kayak apa nggak tahu dah. Pokoknya dapat IP publik, udah gitu IP itu dimasukin di sini nih. Ini IP sama portnya di sini. Kita jalaninnya Kali Linux. Nah, kalau udah jalan, kita dapat APK yang sudah diinfeksi. Oke. Udah gitu disebarin. Nah, di Kali Linux-nya kita akan standby jalanin program seperti ini. Jadi use exploit multi handler payload Android Meterpreter reverse TCP, hostnya berapa, portnya berapa, exploit. Nanti dia jalan, nanti dia akan monitoring kalau ada yang connect. Kalau agent MSF diinjek ke aplikasi home launcher, kira-kira bisa nggak supaya ntar sesi dari Meterpreter juga aktif terus? Jadi gini, itu tergantung si APK-nya sih sebetulnya. APK-nya, kalau APK-nya
itu memang akan kalau diinstal dia masuk ke langsung launch gitu ya, pas booting dia launch, ya udah si Trojan jadi ikut. Jadi bukannya Trojan yang bikin sih sebenarnya. Jadi kalau mau gombal kita cari aplikasi yang memang di launch langsung kalau booting. Cuman kejadiannya yang sering terjadi nggak semintanya nggak segitu parah sih. Jadi caranya adalah pada saat nginstall, pada saat dia si handphone nginstall, itu langsung si APK si apa backdoornya si rednya itu langsung jalan dan rednya akan ngomong ke ininya kita langsung. Jadi dia langsung ngomong sih. Ya kalau dimatiin ya hilang sih emang. Kalau mau tapi waktu ngomong udah langsung kacau udah. Kalau ngomong udah keluarnya kayak gini lah kalau mau ngomong. Kalau dia ngomong bisa kita kasih perintah yang ngaco-ngaco sih. Ono center aja ya. Kita pakai MS Save multi. Nah ini Metasploit Project. Di sini ada Attack Android. Nah ini makainya pakai ini tadi ya. Pakai MS Venom ini ya. Oke. Nah kalau udah MS Venomnya keinstall, dia berhasil ngomong, jadi nanti kita akan standby. Kalau ini percobaan pakai IP lokal nih 192.168.0.102. Ini lokal ya. Kalau yang beneran bukan kayak gini. Pakainya 202 berapa gitu, IP public banget. Nah, kalau udah connect, kalau udah diketik exploit dia standby. Jadi si Kali Linux kita standby sampai ada yang connect. Kalau dia connect nanti keluar oke, connected dari IP berapa segala macam. Nah, kita bisa ngirim perintah dari ini perintah dari Kali Linux ke handphonenya korban. Kondisinya handphone korban kondisinya layarnya bisa hitam. Kondisi lagi standby juga nggak mas. Jadi si handphone korban bisa ngerjain apa aja terserah. Mau standby juga nggak apa-apa terserah. Tapi kalau si trojannya jalan, dia langsung connect dan kita bisa kirim perintah. Misalnya kita kirim perintah ini check root. Oke, ya udah kita bisa lihat dia di root apa enggak tuh HP-nya korban. Kalau kita kasih perintah geolocate, kita bisa lihat lokasi HP-nya ada di mana dan keluar di Google Map. Kita bisa dump, dia nelpon ke mana aja, kelihatan nomornya. Kita juga bisa dump SMS, dia ngirim SMS ke siapa aja. Dan kita juga bisa ngirim SMS, pura-pura jadi nomornya dia. Jadi dari nomor dia keluar SMS-nya, bukan dari kita. Dari send SMS, dari nomornya dia, nomor tujuannya mana, beritanya apa. Nah, bisa caranya dump SMS ini kan kita bisa lihat dia kirim SMS ke siapa aja. Kalau dikirim kayak gini bisa jadi kita bisa baca dia ngirim SMS siapa aja. Mungkin kalau hari ini SMS sudah jarang dipakai, jadi yang kita hajar bukan SMS sih WhatsApp. Cuman kalau WhatsApp ya kita harus take over WhatsApp-nya. Ini harusnya bisa take over WhatsApp juga sih. Yang nyebelin yang ini nih, 3 makhluk ini nyebelin banget. Webcam list, kita bisa ngelihat webcamnya ada berapa, webcam 1, 2, segala macam. Kita bisa snap artinya ditempel, webcam 1 atau 2 ditempel. Walaupun si layarnya hitam, webcamnya di snap, terus kita stream, itu semua video sama audio segala macam yang ada di HP itu akan kekirim live ya. Jadi akan kekirim ke Kali Linux-nya kita langsung. Jadi gambarnya kekirim, suaranya kekirim, itu ya udah kacau dah. Itu dari sisi kita bisa kita rekam aja udah beres. Kira-kira gitu sih. Ini baru sedikit aja beberapa perintah menarik. Kalau mau gombal perintahnya bisa dicari ya. Coba bentar. Coba kita cari ya. Saya juga nggak hafal soalnya. Suruh ngapalin ginian susah. Coba kita ke ChatGPT aja ya. Ke ini ya. Dikasih ini dulu untuk latihan ethical hacking. Itu ya takut-takut dia nggak mau soalnya. Kalau udah kayak gini dia sensitif nih si ChatGPT dan teman-temannya sensitif banget. Nih ya. Nah ini perintahnya ada sysinfo, get user ID, get program ID, PS,
kita bisa dalam SMS, kontak log segala macam, webcam list, snap yang tadi, record mic bisa, geolocate bisa, bisa download file, udah parah banget lah. Gitu ya. Session, bagaimana Pak, jangan sembarangan pakai. Sessionnya apa aja kita bisa, bisa ribut juga parah nih. Oke. Ini baru sebagian, nggak semuanya nih pasti. Jadi perintahnya banyak sekali sih sebenarnya. Eh, Gunakan hanya jika device milik sendiri, izin tertulis dari kampus, tidak untuk spying, stalking, pemerasan. Oke, jadi kerjakan ini buat kayak ginian. Ini contohnya. Bisa iya sih. Dipakai otorisasi bank. Ya, ya nggak bisa dikomen yang itu. Susah. Tapi kira-kira ini contoh-contohnya ya. Sekarang saya nggak akan masuk ke sini, soalnya nyiapinnya lumayan juga. Saya akan coba pakai ADB aja. Mudah-mudahan ADB-nya keinstall nih. ADB. Oh, keinstall. Coba sekarang ini di sebelah saya HP udah di saya standby nih, HP-nya HP kosong sih, nggak ada isi apa-apanya. HP Android, memang buat dimain-mainin. Coba berikan, sorry, berikan daftar atau list perintah ADB. Oke. Mudah-mudahan dia ngomong nih. Mudah-mudahan ini harus pakai kabel data ya. Kalau nggak kabel data berapa? Jadi pertama kita bisa lihat ADB device. Kita bisa connect. Kalau saya biasanya ADB shell yang dimainin sih. Oke, ADB shell. Kita bisa masuk ke shellnya dia, atau kita bisa LS, PWD, HUMI segala macam bisa. Kalau yang kayak gini berarti dari PC-nya digedein lah biar enak lihat. ADB shell, LS, PWD, HUMI, get prop, uptime, kita bisa dari jauh, kita bisa dari komputer kita bisa ngelihat HP-nya. Oke, tapi yang pertama kali yang harus dikerjakan adalah yang ini sih sebetulnya. ADB devices, tapi di HP kita nanti harus di allow sih. Coba bentar, saya standby buat nge-allow. Biasanya ngamuk deh. Coba ADB devices. Aduh, nggak kedetek nih kabelnya antara nyambung nggak nyambung sih, sebel banget nih. Kagak mau connect. Aduh, tuh kan. Ini antara nyambung nggak nyambung soalnya nih. Kabelnya bukan kabel bagus sih. Harus beli lagi. Ya kabel data Android gitulah, kalau sering dibengkok-bengkokin ya gombal jadinya. Oke, ulang ya. Ini kelihatan di bawah sini kalau muncul sih. Oke, saya cobain dari kasih izin buat ini dulu sih. Nah, ini keluar di bawah. Tapi di sini nggak keluar. Si semprul ini nggak keluar ini. Nah, itu dia keluar. Cuman harus dikasih izin buat transfer data. Alah, transfer datanya kok nggak ada. Nah, ini, bentar ya. Transfer file. Ya. Oke. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini harus saya ini dulu ya, kasih izin dulu. Saya harus masuk transfer file udah. Saya harus masuk ke sistem. Gue lupa nih. Sistem mana sistem? Setting. Jadi ntar harus lihat di sini kalau mau lihat ya. Jadi kita harus bikin si Android kita supaya bisa masuk ke developer mode ya. ChatGPT setting Android supaya masuk ke developer mode. Jadi biasanya masuk setting,
Masuk setting, about phone, terus cari build number, nomor versi, tap 7 kali. Oke. Saya akan masuk ke setting, terus cari mana ya? Apa tadi? About phone. About phone. Nggak ada about phone-nya. Ada di mana about phone? SIM. Oh, ini about phone paling atas. Oke. Terus masuk build number. Ada di bawah biasanya build number. Legal, kontributor, kernel version. Coba kernel version kali ya. Nggak ada sih soalnya. Device name, device model, Android version, CPU, RAM, internal, mungkin kayaknya kernel version. Bukan juga. Oh iya, 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 iya. Oke, oke. Tadi kernel versionnya udah. Oh bukan kernel version ini. Coba. Kok nggak ada sih build number? Nomor versi. Atau kernel versi ya? Ini buat hardware test soalnya kalau kernel versi. Kita bisa ngetes semua sensor-sensornya sih. Kalau kernel version ya. Yang ini mana ya? Internal storage. MIUI. Oh ini kali. Oh iya dia. Oke. Ini kebetulan HP-nya yang saya pakai adalah Xiaomi. Terus bukan build number dia. Dia namanya MIUI version. Saya harus klik 7 kali. Udah gitu you are now developer. Saya nggak dimintain password karena nggak saya set passwordnya. Coba udah developer, sekarang developer option, kita masuk ke developer option, setting. Saya masuk ke setting lagi. Developer option nggak? Portable, lock screen, my system up, manage. Kagak ada developer optionnya. Lewat kali ya. Oke, kagak nemu. Pakai doa aja nih sekarang. Yang saya pakai adalah Xiaomi. Oh, di sini ada tulisannya MIUI version 7 kali, sialan. Ya, harus ada di bawah. Oke, sekarang kita cobain dari sini. Mudah-mudahan mau ngomong nih. Nggak mau. Nggak bisa ngomong. Diajak ngomong kagak mau. Ini udah mau transfer file sih. Dia udah kondisinya udah ini. Tapi nggak bisa di list nih. Biasanya harus minta izin dulu nih. Ini soalnya baru di format. Transfer file. Nggak ada Wah, gagal. Nggak bisa. Kagak bisa. Nggak bisa diajak ngomong. Kemarin bisa, kenapa ya? Pokoknya ada yang bisa nih kemarin. Bukan HP yang ini, kayaknya ada HP lain yang saya pakai main. Matikan jika tidak terpakai, jangan asal. USB debuggingnya sih nyalain. Nah ini gue lagi nyari deh, USB debuggingnya sebelah mana nih? Ada di mana ya USB debuggingnya ya? Ada setting. Soalnya nggak keluar, biasanya suka keluar nih. Di allow gitu ya. Ini nggak keluar, bingung dah gue. Lock screen, password, notification, handphone, storage, emergency SOS, feature, new account, sync,
Sistem app setting kagak ada USB debugging ya. Mana ya? Coba gue cari dulu. Developer. Developer. Nggak ada. Nggak ketemu settingan buat device model ada juga. System update, device name, new version, kernel, status, contributor. Nggak ada developer. Nyerah. Tadinya mau demoin, ternyata pakai HP yang mana kemarin ya? Gue bisa. Yang ini jadi. Oh, atau saya pakai yang ini kemarin. Ini pakai ini ya. Yang ini barusan Xiaomi. Yang ini Huawei. Coba, Huawei mau nggak? Transfer. Bentar, tadi ada. Oh, Huawei. Huawei mau nih. Coba bentar ya. Ini Huawei nih ya. Nah, ini Huawei. Yang Xiaomi nggak tahu sebelah mana, nggak ketemu. Jadi saya ini coba lihat gimana. Itu Xiaomi bukan? Coba lihat, saya lihat. New Developer Option. Dia dapat dari mana nih? Coba, bentar, coba Xiaomi. New versionnya udah beres urusannya. Soalnya ini nggak ada sih. New version udah. No need, you are already developer. Nah, cuman masuk developer optionnya kan nggak ada. Di sini nggak ada di sini. Ini Xiaomi blow on nih. Kagak nemu. Developer option nggak. Ya udahlah. Ini kondisi Xiaomi saya nggak bisa additional setting. Coba additional setting. System update. Setting, about, phone, system update, SIM card, Wi-Fi, Bluetooth, personalization, system setting, special feature. Oh, additional setting. Oke. Tadi additional setting, terus masuk developer option ya. ABCD developer option. Ya itu barangnya. Developer option di on-in, stay awake, web view, USB debugging di on, allow USB debugging, oke. Oke, cobain. Kita punya 2 nih sekarang harusnya. Nah, punya 2. Terima kasih banyak. Jadi yang ini adalah Huawei, yang ini Xiaomi. Jadi dua-duanya connect. Ini ada 2 kabel USB-C. Dua-duanya connect. Nah, sekarang kita bisa masuk ke si HP-nya. Jadi kita bisa, yang paling blow on adalah, jadi ini udah ya, ADB device udah ketemu, udah beres. Sekarang kalau perlu di restart segala macam bisa. Nah, kita bisa, ini kita biasanya kalau mau global langsung ADB shell, dapetin shell si HP-nya. Tapi ini ada 2 HP nih, jadi kita harus ngasih tahu kita masuk HP yang mana ya. Terus LS, kalau mau transfer file bisa push, bisa pull. Terus bisa kita install APK. Ini yang paling parah, install APK. Tapi biasanya kita harus ngasih tahu ADB yang mana yang mau kita installin. Coba gua giniin aja ya. Perintah ADB LS untuk HP tertentu dengan ADB device seperti ini. Oke. Ini ada 2 nih, yang A tuh yang Xiaomi, yang 5985 tuh yang ini. Jadi saya punya 2. Nah, ini pakai S, ditambahin S. Ini ya. Jadi kita akan coba LS yang ini. Yang Xiaomi nggak akan saya pakai ya. Soalnya itu isinya internet banking.
bonyok gua ntar. Oke, nah nih langsung LS kita bisa tahu LS-nya apa. Oke, misalnya kita pengen lihat download ada di mana ya? Atau kita masuk ke shell sana aja ya. ADB shell aja. Nah, sekarang udah pindah sekarang. Jadi kalau shell kita langsung masuk ke si HP-nya, ya udah terserah lu bisa ngapa-ngapain di sini ya. Clear CD SD card. Ini kita masuk dalam SD card ada download. Nah, ini ada download. Nih ini ada nomor-nomor HP, IR tuh ini data-data saya ini yang biasanya ini ada kartu keluarga, obatnya ono, pasportnya ono, ini ada di sini lah. NPWP, KTP, ada akun, kalau mau transfer duit ke saya silahkan diambil nih file ini. Tapi nggak ada passwordnya di situ. Oke. Ada nomor-nomor HP biasanya dibutuhin kalau saya butuh masukin pulsa sih. Nah, udah kira-kira kayak gitu dan ini kita bisa download file-file tadi bisa di-download. Jadi kalau mau ngopi akhirnya cuman ditambahin ini aja sih. Oh, ini kalau ini kita remote dari komputer ya. Shell ls/sd card. Shell ls data. Oke. HMI juga bisa, ID bisa. Nah, ini jika device-nya root, kita bisa root. Bisa di root nggak ya? Coba, gua ngetes yang ini aja ya. Exit dulu, exit. Ini kondisinya bukan root ya. Ini perhatiin ini dolar ya. Berarti bukan root. Exit, clear. Coba, bisa nggak dia nge-root? Nggak mau. Ngamuk dia. Oh, bisa dialiasin aja. Oke. Kita bisa LS download, bisa narik pull sama push. Mana sih? Pull pushnya bisa. Kalau mau gombal sih install sih. Tar. Ini kita gobalin ya. Bisa di reboot kalau mau reboot. Kita install. Mana tadi install deh? Ada di atas perasaan. Nah, ini dia. Oke. Kita akan coba install APK. Jadi caranya kita kalau mau gombal ya, APK jangan cari APK yang terlalu serius, bisa bikin di sini aja nih. Contoh app inventor bisa nggak gue bikin dalam waktu 5 menit? Nih, create application. Saya pakai akun yang ini. Kita bikin aplikasi sederhana aja ya. Aplikasinya create apps. Login lagi. Kunaon ini teh? Minta sumbangan No, I do not do anything. Nggak mau nyumbang. Orang Amerika udah kaya-kaya. Misalnya kita lihat ini. Ini aplikasi tentang apa nih? Oke, nggak ada apa-apanya, ini kosong. Oke. Kita akan bikin aplikasi sederhana, ada text box. Oke, terus saya kasih tombol. Jadi kita nulis teks, ada tombolnya, terus nanti kita bikin teks yang ada di teks tadi, kita bikin jadi text to speech. Jadiin jadi suara lah. Iyalah. Text to speech. Saya taruh sini. Oke, dah. Jadi ada 3 komponen ya. Text box, button, sama text to speech. Saya bikin programnya. Programnya gampang banget. Kalau button 1 diklik, kita akan manggil text to speak, text to speech, suruh ngomong. Message-nya yang mana? Message-nya ada dari text box. Kita cari ini nih, text box 1, teksnya diambil jadi message. Oke. Nah, di sini caranya bisa kita build Android. Oke. Nanti kita bisa download sih Android-nya kalau mau. Bisa juga kita install.
Ini kenapa saya download? Saya soalnya pengen installnya dari remote, dari komputernya diinstallin ke sono. Oke. Cepet. Jadi installnya kayak gitu aja. Bentar, saya bisa jalanin Kali Linux nggak ya? Kalau bisa lumayan. Tapi ini waktu tinggal dikit lagi, males. Nah, kita bisa download atau pakai QR code. Saya akan download aja. Oke, ini lagi di download. Tes APK. Oke, saya akan install tes APK tadi. Jadi, cobain mana contek dulu cara. Mana tadi sini. Oke. ADB minus S berapa install APK. Oke. Jadi ini ADB. Saya salah. Saya harus masuk ke sini, download. Jadi biar ada enak lihatnya. APK. Saya punya file namanya tes APK, itu isinya adalah aplikasi Android yang kita bikin pakai App Inventor. Sekarang saya akan install ini. Si device-nya adalah 59856C6469804 itu si Xiaomi. Install tes APK. Nah, cuman ini nggak kelihatan. Coba bisa nggak? Oh, streaming install. Buset. Cancel by user, sempro. Oh, usernya ngamuk ya. Install via USB, saya kasih izin. Ini di dalam developer option ada install via USB, saya onin. Oke. Kenapa sign in your USB ini? Nggak mau. Nggak mau dia. Next. Oh. Aduh, harus sign in pakai Xiaomi nih. 81194. Ini nomornya berapa ya? Lupa nomornya. Ini ada SIM card tapi lupa nomor. Nggak bisa Tapi di sini ada install via USB. Ini harus sign in pakai Xiaomi semua ini. Wah, nggak mau dia. Nggak bisa pakai ini. Oh, bisa nggak pakai Google? Sign in-nya pakai Google nih. Saya coba sign in dulu ya ke Xiaomi-nya. Soalnya ternyata untuk ngizinin supaya bisa diinstal harus di-onin dari Xiaomi account. Rese, nggak mau. Nyerah. Nggak bisa. Sign in to nyerah, nggak bisa. Harus sign in dulu. Jadi kita nggak bisa karena harus sign in pakai Xiaomi-nya dulu. Atau saya coba install ke yang ini ya. Mudah-mudahan Huawei lebih gombal nih. Apa sih tadi? ADB devices. Ini makhluknya. Yang ini Huawei. Ini saya masukin ke Huawei sekarang. Oke, bentar. Huawei-nya saya lihat dulu. Dia rewel biasanya. Ini pada rewel-rewel semua kayak ginian. Continue. Oh mau si Sembrul ini mau install. Oh mau open. Mau. Jadi gimana cara ngasih lihat ke lu pada ya? Pokoknya jalan lah, percaya jalan. Yang si Huawei udah diobok-obok, jadi dia mau. Kalau yang Xiaomi rada-rada rese karena dia harus login pakai akun Xiaomi. Jadi rada nggak bisa. Yang Xiaomi, yang Huawei udah oke, udah keinstall. Oke, jadi kita bisa seperti ini. Yang jadi masalah untuk bisa sampai level seperti ini adalah kita harus masuk developer mode,
terus udah gitu harus login apa segala macam supaya ngizinin kita bisa install otomatis semuanya sih. Nah, itu yang jadi masalah sih. Jadi sebenarnya user biasa masih relatif aman karena user biasa pasti nggak login biasanya ke Xiaomi atau ke Huawei. Yang ini yang Huawei udah diobok-obok banget sih. Jadi saya udah login apa segala macam. Itu ceritanya. Oke. Nah, sekarang jadi kira-kira gitu kalau pakai APK. Ini kita percobaan ya, mudah-mudahan bisa tapi nggak tahu. Kita akan coba yang tadi nih. Ini kan ada pakai dozer sama mana sih? Nih. Oke. Jadi yang pakai ADB udah beres, caranya kira-kira kayak gitu. Kita bisa ngambil file apa segala macam. Nah, kita bisa masuk ke, tapi kalau yang ini lebih ke ngevaluasi APK. Ini bisa dilakukan di Ubuntu, bisa. Kita pakai Ubuntu aja, nggak usah pakai ini ya. Nggak usah pakai, apa sih namanya? Nggak usah pakai, nggak usah pakai Kali Linux, soalnya berat nih kalau pakai Kali Linux. Kita akan install APK tool di Ubuntu aja. Pakai doa, mudah-mudahan nggak rewel. Oke, yes. Nanti tes APK yang kita evaluasi pakai APK tool ini. Ini kelihatan dia nginstall Java apa segala macam. Oke. Nah, kalau udah berhasil, nanti pakai APK tool target APK output folder untuk analisa. Kita decompile, kita tadi kan compile, sekarang decompile dari exe jadi source code. Oke. Kita bisa lihat file XML-nya. Ini isi izin permission yang diminta sama aplikasi. Buka analisis apakah ada izin yang berbahaya seperti akses ke SMS, penyimpanan lokasi yang tidak diperlukan. Oke. Terus kita bisa modif, terus kita bisa compile ulang. Caranya APK tool output folder, ini output folder yang ini ya, bentuknya folder, bikin APK baru. Oke. Sekarang kita lihat, oke sudah. Kita pakai mkdir APK tool. Copy, download, paste APK. Sorry, titik clear layar. Sekarang di dalam folder APK home ono APK tool ada tes APK. Coba kita APK tool D tes APK, kita ya APK tool D tes APK, outputnya kita taruh di output folder. Saya ambil segini aja output folder ini. Oke. Jadi dia buka nih Android Manifest-nya dibuka, segala macam XML dibukain, terus Dex-nya dibuka. Kita udah dapat sekarang semuanya. Kita output folder udah dapat. Nah, kita lihat Android Manifest. Oke. Di sini yang kita perlu lihat adalah permission-nya. Dia perlu permission internet, perlu apa lagi nih? Android Intent Action Main Launcher. Udah cuma itu aja, internet doang sih. Udah. Ya nggak masalah kalau internet. Jadi user permission Androidnya cuman ini satu doang. Jadi aman. Jadi ini aplikasi ini oke sih sebetulnya. Oke. Karena dia cuma minta internet doang. Ya kita butuh internet soalnya kan tadi aplikasinya buat ini ya. Buat speech to text. Jadi speech to text. Terus proses dari speech jadi text itu pakai Google Speech to Text sebetulnya. Jadi dia butuh akses ke internet aja. Kalau udah dia akses ke internet, dia akan ngomong ke Google, suara akan dikirim ke Google, dari Google akan kirim teksnya. Nah, udah gitu udah beres. Oke. Ya udah gitu aja. Awan. Sisanya ini bahasanya bahasa ini XML. Oke. Jadi sarannya sih lihat-lihat inilah, lihat-lihat sering-sering. Ini ngomong jujur dulu ya, saya aja belajar Android belajar sendiri juga sih akhirnya.
Ya setua saya siapa yang mau ngajarin, kagak ada. Ya belajar sendiri. Kalau Android kan mainnya XML sama Java ya. Jadi nanti Javanya ada di sini kayaknya. Oh ini masih XML. Smalley. Eh, Android X. Wah harus cari-cari lah. Javanya ada di mana? Gue tahu udah gue. Ntar bisa dilihat lah. Oh itu ada classes. Kayaknya kelas-kelas Javanya ada di situ deh. Oh bukan Java dia ya. Bukan Java dia. Black ternyata. Coba lihat. Ini bukan Java nih. Oh ini nih. Ini apa? Parameternya statik. Oh, bukan Java ya. Nggak tahu nih apaan sih. Tapi logikanya sih, oh ini Java nih. Java. Dia kira-kira kayak gini dah bentuknya. Oke. Lihat source code-nya. Pusing kepala. Kalau saya udah puyeng sekarang. Kalau situ kan masih pada muda-muda, harusnya nggak sepusing saya lah buat ngeliat source code. Kalau saya mah udah pusing, udah pengennya yang gampang-gampang aja. Tapi yang pentingnya adalah kita sebetulnya cuma ngelihat izin, permission, adanya di Android Manifest tadi. Kebetulan file yang kita analisa dia cuma minta internet doang, ya udah nggak apa-apa sih. Jadi ini contoh pakai APK tool buat ngelihat, yang kita lihat sebetulnya izinnya doang sih. Obok-oboknya belum. Nah, dozer itu lebih powerful, sangat kuat, powerful untuk mengeksploitasi APK Android. Melihat kelemahan yang ada di situ, kita bisa install. Ini contohnya di Kali Linux, saya akan coba install browser di ini ya, di Ubuntu. Dan kita harus install browser agentnya di Android. Nah, udah gitu kita ajak ngomong pakai ini bisa installnya, ini kalau installnya pakai DB ya. Bisa aja kita install pakai yang lain, udah gitu kita ajak ngomong pakai TCP port 31415, terus browser konsolnya dikonekin ke sana. Ya udah, mulai ngajak ngomong. Nah, ini lebih susah nih. Demonya lebih susah yang ini. Karena kita harus install browser agent di sebelah sana. Tapi kita coba install aja di Ubuntu. Ini browser agent dapat dari mana nih? Coba. Sorry salah. 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 Coba basta dulu ya. Cobaan nih. Browser kagak ada. Harus dikali Linux berarti. Jadi reponya Ubuntu tidak mengenal browser. Jadi kita harus pakai kali Linux. Kalau APK Tools tadi kenal, tapi browser enggak. Ini masalah. Kita bisa juga pakai Docker. Oke. Kita bisa pull Mobile Security Framework MOBSF. Kemudian dia akan ngomong lewat web pada port 8000. Gitu. Oke. Nah, upload APK yang dianalisis lewat web ini, terus akan otomatis analisis ini lebih gampang sih harusnya. Pakai doa nih. Terus yang lain adalah, nah ini kalau ini pakai MSF Venom kita install. Itu kira-kira. Jadi yang jalan tadi cuma APK Tools, browser kayaknya hanya bisa di Kali Linux, MOBSF ini pakai Docker. Cuman itu jadi ngotorin komputer saya jadi kotor. Pusing. Yang APK Tool udah saya tolerir. Ini komputer buat kerja sih sebetulnya. Kalau ngotorin saya biasanya pakai ini, pakai apa sih? Pakai mesin virtual. Itu.
Kalau udah kotor harus install ulang, males banget. Install ulangnya males, itu aja sih. Oke, tapi sarannya dicoba-coba aja. Kalau ada masalah tolong kasih tahu ke saya gitu kan. Soalnya kalau yang ini udah ini kemungkinan besar jalan. Kalau yang apa MSF Venom kemungkinan besar jalan. Yang lain saya belum nyoba serius sih. Oke, itu udah. Tinggal waktu dikit lagi saya pengen ngomong soal inilah dikit. Tolong pastiin kerjain UTS UAS segala macam ya. Nah, udah gitu CTF Challenge itu sarannya make tool-tool apa CTF apa ada banyak file OVA atau file ISO yang bisa kita pakai buat latihan CTF. Caranya kayak gitu. Coba di sini ada tulisannya nggak? Ini mah ngomongan doang. Ada prakteknya nggak? Oh, ini ada bikin lingkungan terus pakai ini tool yang dipasang ya. Oke, terus pakai Nmap segala macam. Ini buat nanti CTF biasanya standarnya kayak gini sih. Ini flagnya ditaruh di situ lah. Tapi saya lagi cari adalah cari tool yang free. Contohnya adalah Metasploitable. Ini contoh Metasploit, bukan tool ini ya. Ini adalah korban, target sasarannya. Jadi kita harus cari target sasaran yang buat latihan CTF tadi. Salah satunya adalah Metasploitable, kalau nggak salah yang terakhir Metasploitable 3, kalau nggak salah sih. Jadi kita bisa masuk ke SourceForge, ada Metasploit, ini Metasploit 3 kan yang terakhir benar. Kalau yang SourceForge ini cuma 2 nih kalau nggak salah tuh. Dia cuma Metasploitable 2 nih, yang ada di SourceForge. Oke. Nanti kita bisa latihan serangan kayak gitu di sini. Oke. Cuman kalau yang bagus itu carinya di mana ya? Coba saya cari dulu di sini. Exploitable. Oke, ini Metasploitable. Install. History, statistik selama ini Lah, ada keluar suara. besok hari Ini Selasa. suara keluar gua dari mana itu ya? Bisa keluar suara rekaman dari mana tuh? Ada bocoran dari mana? Nggak tahu dah saya. Jadi ada sih. Coba dikali Linux. Metasploitable udah pasti bocornya. Nanti kalau jadi caranya adalah pakai Metasploitable, kita jebolin segala macam. Waktu jebolin itu akan keluar laporan-laporannya. Laporan-laporannya itu masih bahasanya bahasa mesin sebetulnya. Nah, di sini yang terakhirnya, di sini ada report pentest. Jadi kita bisa harus menulis ulang temuan-temuan tadi yang dari bahasa mesin tadi supaya bisa jadi bahasa manusia, dan ini yang akan dibikin laporan buat orang yang ngasih duit ke kita buat pentest gitu ya. Nanti outline-nya kira-kira yang akan dilapornya adalah judul, yang penting yang ini, rencana eksekutif jujur. Yang ngasih duit itu kemungkinan besar tidak akan bisa baca laporan dari ujung ke ujung. Dia pengen tahu, ini saya gedein aja biar ada enak. Di ringkasan eksekutif summary, kita bisa ngasih tahu temuan utamanya apa, rekomendasinya apa, potensi dampaknya seperti apa. Udah yang dia baca satu paragraf ini doang sih sebetulnya, yang lain nggak dibaca. Nah, kalau buat anak buahnya, kita perlu nulis pendahuluan, terus temuannya dari sisi kerentanan, eksploitasi, dampak, terus analisa risiko, prioritasnya seperti apa, rekomendasi perbaikan, mitigasi, pencegahan. Jadi yang namanya pentest, kita sampai ngasih tahu perbaikannya seperti apa, mitigasinya apa, pencegahannya seperti apa.
Terus di lampirannya kita masukin bukti teknis yang kita dapetin. Screenshot, log, bukti lainnya semua dimasukin, detail metodologi, caranya melakukan PTS dimasukin semuanya detail. Jadi laporannya sepanjang itu, tapi yang dibaca sama bos cuma satu paragraf, sisanya nggak dibaca sih sebetulnya. Dia akan kasih anak buahnya ke manajer IT-nya, ini tolong baca, tolong di follow up. Follow up terutama rekomendasi. Itu. Jadi ini masuk, kalau kita masuk ke dunia cyber security, pentest ini nanti kita dapetin bolongnya segala macam, kita butuhnya rekomendasinya seperti apa, rekomendasi masukin ke, jadi ini semua laporan kasih ke bos, bosnya akan ngasih ke manajer IT, IT akan follow up untuk perencanaan, implementasi, perbaikan, mitigasi segala macam. Jadi masuk ke siklus plan, terus implementasi, do, udah gitu pentest lagi, cek. Terus kalau ada masalah, act. Act-nya berupa perencanaan lagi, do, plan, do, check, act. Plan, do, jadi ini istilahnya bahasa Inggrisnya PDCA. Plan, do, check, act. Plan, do, check. Jadi siklus itu jalan terus. Jadi si pentest itu bagian dari proses cek sih sebetulnya. Jadi ini penting banget. Kita biasanya pentestnya sekitar seminggu 2 mingguan doang untuk satu masalah. Kalau sempat ngobrol, saya sempat ngobrol sama Ruby Alamsyah. Ini sama orang ini ya, Ruby Alamsyah. Ini jago nih, bukan orang sembarangan. Mainannya parah banget. Jadi kalau ngobrol sama dia, kira-kira cara berpikirnya sederhana sih. Si Bang, misalnya Bang punya kemungkinan bisa rugi sekian miliar gitu kalau sampai jebol. Yang dilakukan sama Ruby, oke, lu bakal jebol sekian miliar, kasih gua berapa puluh juta atau berapa 100 juta atau berapa ratus juta. Jadi si bank harus alokasikan berapa persen dari tingkat kerugian tadi, kasihin orang-orang yang melakukan pentest tadi supaya ruginya nggak gede kan ya di pentest tadi, ya udah terus sistemnya dibetulin jadi dia nggak jadi rugi sekian miliar. Atau ini Ruby diminta tolong buat cari barang bukti, jadi kalau dia lebih ke arah forensik sih sebetulnya, si Ruby ini bukan pentest dia, lebih ke arah forensik, cari barang bukti itu. Nah, kira-kira ini ada beberapa orang di Indonesia yang bisa sampai level itu. Ruby Alamsyah yang termasuk orang yang pertama, tapi dia belajarnya gila loh dia. Kalau mau tahu dia belajarnya, jadi kalau ada conference tentang forensik atau apa di Amerika atau berangkat dia ke sana. Pakai duitnya siapa? Duit dari bank-bank tadi yang dipentesin. Satu lagi adalah Calvin. Ini dia orangnya. Ini orangnya. Oke, ini orangnya. Oke. Dia sedang S3, seingat saya di BINUS. Oke. Kalau dia banyak sama bank juga. Terus yang satu lagi Joshua Sinam Bella, masih muda, lokasinya di Jogja. Oke. Si Joshua ngomong soal Jokowi juga, baru tahu gue. Serius lu Joshua ngomongin Jokowi, berbahaya itu. Parah banget. Kalau gue nggak akan ngomong gitu, aneh, malas banget. Oke. Kalau Joshua itu beda sama Bang Amri juga. Cuman Amri itu kayaknya bukan ke forensik deh. Dia lebih ke pentest security ya. Kalau ini forensik sih. Ini makhluk forensik semua nih. Oke, jadi bukan ke pentest, minta maaf, ini bukan pentest, dia arahnya forensik. Kalau Amri lebih ke pentest sama security sih emang kalau Amri. Itu ya. Oh, bisa masuk ke server Cortex. Oke, dia bisa masuk ya, baru tahu gue. Keren lah. Nah, ini makhluk-makhluknya. Kalau Amri, kalau ke ini kurang kayaknya dia. Kalau ke forensik dia kurang. Kalau ke jebolin, dia oke. Kalau ini mereka tugasnya nyari barang bukti soalnya. Kalau Joshua itu lebih ke HP ya. Jadi dia lihat barang bukti di HP dan dia alatnya banyak sih. Dia lokasinya, kalau Ruby sama Calvin Jakarta, Joshua ini di Jogja dia. Lokasinya Jogja banget.
Ini kayaknya airport Jogja nih, gambarnya gambar airport Jogja deh, fotonya. Wah gila lu berantem di lawan kayak gini. Wah jangan Joshua. Gue sih males. Wah Joshua. Aduh. Parah dah. Nggak deh. Gue mah males banget deh. Urusan sama kayak gituan. Politik mah males banget. Oh Joshua sih namanya bongkar kebusukan Roy Surya CS. Seru. Kalau dari sisi kemampuan Joshua jauh lebih pintar. Itu Ruby juga. Jadi Ruby juga sempat sama Roy Suryo juga sih berantem. Tapi mereka semua temannya Ono. Mereka semua maksudnya Ruby, Joshua sama Calvin tuh teman semua sih, teman dekat semua sih. Oke, beres ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Minggu depan kita akan coba. Ini materi udah habis sih sebenarnya. Paling kita nyoba bikin ini ya. Kita akan coba bikin laporan pentes uji nyali minggu depan. Cuman sarannya kalau bisa pada ngerjain ujian open source, coba gua lihat kondisinya gimana. Tolong kerjakan UTS UAS sama kuis-kuisnya. Pastiin nilainya bagus supaya udah gitu beres lah. Saya udah nggak punya utang lagi. Ini masuk ke ethical hacking. Coba gue pengen tahu nilai lu kayak gimana, lu pada parah-parah nilai. Oke. What's tuh, nilai masih 1,7, 10. Nilai maksimum 100 loh, ini masih 7. 10, ini 47 masih gede nih. Radiman 47. Nih Mas, wah ini Arif Kurniawan 91 udah gak usah ikut kuliah saya, udah selesai. Yang masih 50 segala macem tolong ikut. Wah ini Reza Mahendra 92. Ibnu ini masih 40. Ini ada lagi yang 90, Febrianto Prasetyo 90. Yang lain masih, ini ada lagi Fajar 86. Yang lain masih parah. Tolong yang masih parah, yang di bawah 50 terutama kerjakan UTS, UAS sama kuis. Ini UTS rata-rata udah kerjain, UAS pada belum ngerjain. Kalau udah ngerjain UAS biasanya nilai langsung bagus sih. Gitu. Oke. Ini buka rahasia dulu ya. Soal UAS sama UTS sama. Jadi UAS sama UTS soalnya sama. Jadi kalau UTS udah 96 ya kerjanya aja UAS, pasti nilainya nggak akan beda jauh dengan UTS sih sebetulnya. Jadi soalnya sama sebenarnya, UAS sama UTS sama soalnya. Itu jadi kerjain aja, ngapain ditunda-tunda lagi. Itu beres ya. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Aman? Oke, baik. Ini badan lagi nggak enak sih soalnya kena flu nih, udah rada merinding. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya